kita di sore hari ini. Jadi sudah lama lah kita dulu ketika tahun-tahun 2023, 2024 gitulah kita setiap bulan biasanya ada sharing bareng afiliator gitu kan. Biasanya itu di Jumat malam tuh kalau teman-teman yang masih ingat itu kan. Nah, ini udah lama sekali lah kita tidak ada sharing-sharing dengan afiliator ini kan. Makanya dengan acara ini sebenarnya mungkin memang ada pemateri yang nanti akan siap memberikan ilmunya gitu ya, yang sudah merasakan GIF ratusan juta dari TikTok Rene Turos ini kan. Nah nanti teman-teman nanti sifatnya bisa tanya jawab langsung gitu kan, jadi nggak usah terlalu formal gitulah. Anggap aja kita sharing sama afiliator gitu kan, temu kangen afiliator TikTok Rene Turos seperti itu. Sudah hadir juga bersama kita Kak Alam. Dulu kan biasanya Kak Alam yang apa namanya yang menghubungi teman-teman, ya ini sudah hadir juga nih. Selamat sore Kak Alam, itu kan. Oke. Mungkin yang pertama nanti rundown acaranya, uh, uh, materi dari Kak Wirjan Hadi. Beliau ini adalah seorang afiliator yang sudah bersama Rene Turos Group lah dari awal kami membangun TikTok dari tahun 2022 Kak ya. Udah dari awal itulah. Beliau ini suka mempromosikan buku-buku Islami seperti Firasat, Sirul Asror gitu kan. Nah, nanti pemateri yang pertama dari Kak Wirjan, bagaimana beliau di sela-sela kesibukan beliau mengajar di sebuah pondok pesantren di Lombok, masih sempat untuk membuat konten. Sehari mengupload 5 konten, itu kan bagaimana sih caranya gitu kan, nanti Kak Wirjan akan memberikan tips dan triknya. Nah, nanti setelah Kak Wirjan, kemudian nanti akan ada penjelasan dari Kak Sandria terkait dengan bagaimana sih bagaimana pengaruh merubah konten, uh, apa namanya, dari yang sebelumnya kontennya misalnya A kemudian diubah jadi B, ternyata yang B ini menghasilkan banyak penjualan. Terkait dengan copywriting nanti akan disinggung sedikit banyak oleh Kak Sandria. Nah, nanti setelah penjelasan dari Kak Sandria, baru nanti penjelasan dari kepala marketing kami dari Kang Dede yang akan menjelaskan terkait dengan regulasi komisi terbaru. Nah, sudah sejak lama gitulah kami dari Rene Turos Group itu kan belum mengupdate tentang level komisi. Jadi harapannya dengan leveling komisi yang terbaru ini teman-teman juga bisa mendapatkan haknya gitulah, yang seharusnya komisinya sudah 12% atau 15% atau nanti berapa, nanti akan dijelaskan langsung oleh Kang Dede. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti acaranya kita buat santai aja kayak ngobrol biasa gitulah, nggak usah terlalu serius, biar sama-sama enak gitulah. Nanti akan baiklah, jika tanpa terlalu memakan waktu banyak, silahkan mungkin Kak Wirjan kami persilahkan. Silahkan Kak Wirjan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wirjan Hadi. Jadi saya dari Lombok, asli Lombok, dan saat ini saya masih untuk pekerjaan tetap itu masih ngajar di salah satu pondok pesantren di Lombok, tepatnya itu di Lombok Tengah. Selanjutnya, eh, saya pernah permalumkan dulu sama teman-teman. Mungkin saya ini orangnya introvert, Kemudian untuk apa namanya, public speaking saya itu sangat-sangat kurang, agak sangat-sangat kurang kalau untuk public speaking. Jadi mungkin teman-teman nanti dengarnya lumayan belibet atau yang agak kurang ya mohon dimaklumi. Tapi kalau misalnya eh, mau bahas di pondok ataupun ngajar,
insya Allah bisa lancar. Cuma kalau untuk ke teman-teman atau di depan teman-teman itu lumayan eh, kurang gitu. Kurang, public speaking saya sangat kurang. Nah, saya langsung saja sebagaimana sebelumnya saya minta draft pertanyaan di Kak Ariza. Jadi ada beberapa poin yang setidaknya akan saya bahas di sini. Yang pertama, eh, masalah eh, video yang saya biasa, apakah organik atau live? Kalau saya pribadi lebih cenderung ke video organik. Jadi untuk video TikTok itu ada yang organik sama yang live. Kalau video organik atau video short itu untuk jangka panjang. Jadi kalau mau video jangka panjang, yaitu dengan video short. Apalagi untuk di tahun ini, sebagaimana sudah kita dengar dari beberapa edukator, video kita itu tidak langsung bisa FYP atau bisa naik pada 1 atau 2 hari saat kita upload. Bisa saja setelah 1 minggu, bahkan 1 bulan, dan bahkan beberapa bulan. Dan itu kalau saya pribadi merasakan hal tersebut. Bahkan video yang sudah kita lupakan berminggu-minggu, tiba-tiba itu yang naik. Kalau tapi yang kedua video live, kalau video live itu kalau untuk menghasilkan pendapatan yang secara real time. Kalau mau pendapatan hari ini ya harus live hari ini. Sehingga live yang sekarang kan tidak memungkinkan untuk apa namanya, hanya untuk hari itu saja atau pada saat itu saja. Sehingga kalau saya pribadi karena waktu yang lumayan singkat, saya hanya fokus ke video short. Nah, adapun kalau video live ya, apalagi kalau sekarang paling minimal kita harus live itu 1,5 jam, 2 jam dan seterusnya. Kurang dari itu biasanya kurang direkomendasikan. Nah, kenapa saya lebih pilih video pendek? Karena alokasinya itu fleksibel. Kita bisa buat video kapanpun, kita bisa upload kapanpun, dan itu ya tidak bermasalah. Kemudian poin selanjutnya yaitu eh, jumlah konten. Kalau saya pribadi sampai saat ini saya tidak pernah upload kurang dari 3 video per hari. Maksimalnya itu kalau bisa 10, maksimal 10. Tapi yang 3 konten, 5 konten sampai 10 konten ini ya wajib berjarak. Artinya kalau mau 3 video berarti jarak antara misalnya pagi 1, siang 1, malam 1. Atau kamu ada 5 video ya paling tidak jarak 3 jam supaya lebih teratur. Nah, selanjutnya untuk trik optimasi video. Untuk optimasi video itu ada 2, yaitu buat konten yang berkualitas atau konten yang banyak. Tapi bukan video apa namanya, konten apa namanya yang konten barbar, bukan seperti itu. Tapi Vlog barbar, konten yang banyak. Ya, apa video apa namanya? sekali upload 10 gitu. Kayak gitu. Ya, kalau konten barbar sebaiknya jangan. Artinya sehari itu langsung 10-20 dalam 1 saat itu jangan. Tapi kalau konten banyak bisa. Boleh konten banyak. Artinya kalau kita punya stok konten 10 konten, eh, dari upload yang pertama dan upload kedua harus memiliki jarak setidaknya ya 1 jam atau 2 jam. Nah, biasanya itu yang saya lakukan. Kalau sebelum-sebelumnya saya jarak sekitar 3 jam. Jarak sekitar 3 jam. Sebelum saya upload, saya lihat dulu konten yang sebelumnya. Konten sebelumnya sudah berapa jam. Kalau sudah 2 jam atau 3 jam, saya upload lagi. 2 jam, 3 jam, saya upload lagi. Dan seterusnya. Nah, kalau tidak bisa buat konten yang banyak, usahakan
upload konten yang berkualitas. Sedikit tapi berkualitas itu jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik. Kemudian kalau tidak bisa buat konten yang berkualitas, setidaknya buat konten yang banyak. Karena apa? Asumsinya kayak gini. Kalau misalnya konten yang berkualitas, kita punya 3 konten berkualitas, kemudian asumsinya ya satu video bisa tembus 1.000 view, ya, dan maka dengan kita banyak apa namanya buat konten yang banyak, itu dengan asumsi misalnya satu video 200 view, berarti cukup kita buat berapa video berarti? Sekitar 15 video baru kita bisa mencapai setara dengan 3 video yang berkualitas dalam sehari. Nah, kalau teman-teman yang bisa buat video banyak, ya silahkan buat video banyak. Karena dengan kita buat video banyak, setidaknya dari sana kita masih bisa belajar. Nah, sedikit demi sedikit pasti akan ada perubahan. Kemudian selanjutnya cara membuat audiens yang bisa loyal kepada kita. Jadi untuk bisa menggait audiens yang loyal, yang pertama, kalau kontennya full jualan, kontennya full keranjang kuning, hanya jualan saja, artinya semuanya isi kontennya hanya produk-produk saja. Yang pertama wajib membangun personal branding. Jadi kalau teman-teman tidak punya personal branding, kemudian full jualan, biasanya agak sulit berkembang. Sehingga konten-konten yang kita buat hanya disebarkan kepada orang-orang yang yang itu-itu saja. Sehingga berkemungkinan orang yang menerima konten kita yang itu-itu saja ya lebih mudah untuk skip gitu. Sangat mudah di skip karena apa? Karena ya kontennya jualan-jualan saja, kemudian itu-itu saja yang masuk di apa namanya? Di beranda para pengikut kita, ya tentu ya agak malas lah. Nah, kecuali kalau sudah memiliki personal branding yang kuat, ya apapun yang akan kita bagikan ya pasti eh, itu lebih mereka sukai juga. Yang kedua itu kalau kontennya konten biasa atau campur-campuran. Nah, kalau saya pribadi karena kadang upload konten dakwah, kadang konten buku dan sebagainya, ya usahakan itu diselingi antara yang punya keranjang kuning sama konten biasa yang bermanfaat. Sehingga audiens kita masih mau bertahan di akun kita, masih bertahan jadi followers kita. Nah, anggaplah konten keranjang kuningnya itu hanya ya selingan gitu. Tapi tetap mereka bisa mendapatkan eh, konten-konten yang bermanfaat, baik itu misalnya ceramah dan sebagainya. Tapi untuk sekarang yang ini lumayan rawan itu. Konten ceramah atau konten cuplikan video itu sangat-sangat rawan. Kalau bisa jangan pernah dicoba-coba karena pasti nanti langsung kena pelanggaran, pasti kena. Karena ya itu sudah saya coba juga di akun saya yang lain, kemudian di teman-teman saya yang lain, ternyata baru pertama upload langsung kena pelanggaran. Makanya kalau saya tidak tahu ya kenapa kalau akun saya kalau misalnya upload dengan video ceramah atau ya masih aman, masih aman. Atau mungkin karena akun saya udah lama, mungkin akun lama kemudian sudah terhitung memang akun ceramah mungkin saja. Tapi untuk yang sekarang ini sebaiknya atau ya dihindari untuk konten-konten ceramah yang memiliki keranjang kuning. Kalau cuma untuk upload, untuk berbagi ya tidak masalah. Nah, selanjutnya untuk riset produk. Untuk riset produk, eh, yang pertama kalau saya pribadi nih, apa yang saya alami, apa yang saya biasa lakukan. Yang pertama itu cari produk yang sesuai niche konten. Jadi
kalau produk yang di luar niche konten kita memang sangat-sangat sulit untuk berkembang, sulit untuk dapat view atau dapat penjualan, sangat sulit. Uh, Kemudian yang kedua, produk yang saat memilih produk atau saat kita lihat-lihat, misalnya kita lihat ketika kita lihat produknya atau lihat apa namanya daftar isinya sudah memunculkan ide. Nah, ketika kita lihat bukunya sudah ada ide yang langsung terpintas di dalam apa namanya benak kita. Nah, baru itu pilih. Jangan pilih yang cara promosinya itu belum kita pahami. Nah, hindari. Kadang misalnya karena kita tertarik dengan suatu produk, kemudian kita ajukan sampel. Ketika kita ajukan sampel misalnya diterima, ternyata kita enggak tahu cara apa namanya cara promosinya kayak gimana, hooknya kayak gimana, eh, call to Excel-nya kayak gimana dan sebagainya. Ya, sebaiknya itu dihindari karena itu yang buat apa namanya konten kita itu tidak berkualitas. Nah, untuk waktu buat konten, nah kalau saya pribadi nih, karena ini sharing pengalaman saya pribadi ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin punya trik berbeda, teknik berbeda, tapi yang saat ini saya bagikan pengalaman saya ini. Untuk buat konten itu usahakan pakai 1 atau enggak 2 jam. 1 atau enggak 2 jam khusus untuk take video tapi langsung diedit. Take video, edit harus sampai selesai. Karena kalau cuma take video kemudian sudah cuma apa ambil footage-nya, kemudian ambil video tapi tidak sampai selesai, biasanya pas besoknya atau saat kita mau eksekusi videonya, hook-nya hilang, idenya udah hilang, jadinya tidak sesuai dengan pas kita buat video. Maka usahakan ketika buat video langsung harus sampai sejadi. Nah, jangan ditunggu nanti. Kemudian langsung disimpan di draft. Nah, usahakan yang 1 jam atau 2 jam untuk buat konten itu full untuk buat konten. Full buat konten, masukkan ke draft. Kalau bisa 3, 4 atau 5 video itu di apa namanya di 1 atau 2 jam tersebut. Nah, itu harus ada apa namanya harus ada waktu khusus untuk buat video. Nah, tinggal bagaimana dengan waktu nanti kita punya waktu senggang dan sebagainya. Waktu tersebut sebaiknya itu digunakan untuk riset konten saja. Misalnya ada konten yang bagus, punya like banyak, komen yang banyak, kemudian yang share banyak, maka save video tersebut. Itu nanti akan kita gunakan sebagai bahan untuk riset kita. Kemudian, nah, saran saya untuk ketika mencari referensi konten itu yang pertama, biasanya ketika saya mau upload video, entah misalnya saya punya sampel baru yang datang, saya belum tahu cara apa namanya cari hooknya, belum ada hooknya, belum apa namanya ada ide kontennya. Yang pertama yang saya lakukan itu yang pertama cari di pencarian judul atau pembahasan yang sesuai dengan yang ingin kita promosikan. Nah, nanti setelah kita ketik di pencarian, pasti nanti akan ada berseliweran konten-konten yang FYP, yang dengan berbagai model apa namanya kontennya. Nah, dari sana kita lihat dari setiap video-video yang FYP tersebut dengan apa namanya dengan pembahasan yang ingin kita cari tadi, ya tinggal kita riset dia caranya, amati konten-kontennya. Yang dari semua yang FYP tersebut kita amati kontennya,
kemudian save videonya. Karena nanti suatu saat nanti kita juga akan butuh eh, eh, konten tersebut. Kita save konten yang bagus, kita amati cara pembuatan videonya. Nah, kita amati cara pembuatan videonya, cara dia take videonya kayak gimana, kita hooknya kayak gimana, kita amati dah itu. Kita amati, kita ATM, Pak. Nah, setelah kita menemukan video yang sesuai, kemudian kita mampu untuk membuat video yang paling tidak mirip dengan hal yang dibuat orang lain yang FYP, baru kita langsung eksekusi, langsung kita buat, langsung selesaikan satu video, harus langsung selesai. Karena apa? Karena kadang ya, ide itu muncul cuma sebentar. Nah, nanti kadang cepat kita lupa. Makanya ada ide yang muncul, langsung eksekusi. Nah, kirim draft pertanyaan sama Kak Ariza. Jadi diminta juga untuk perjalanan awal masuk di dunia TikTok Shop atau dunia affiliate. Jadi sebenarnya dulu tidak ada niat untuk berjualan di TikTok. Awalnya cuma mirror konten dari YouTube ke TikTok. Oh, tahun Awalnya berapa kan itu, Kak? saya tahun berapa itu ya? Dari tahun 2020 kayaknya. 2020. Sehingga karena dulu saya biasa upload konten di YouTube, coba peruntungan di YouTube. Nah, setelah selesai saya upload di YouTube, saya upload juga di TikTok. Karena saya belum tahu juga manfaatnya nanti di TikTok apa, apakah ada monetisasi atau apa, saya belum paham juga. Yang penting saya upload saja, dan alhamdulillah waktu itu punya followers ribuan gitu. Nah, dulu yang selanjutnya saya iseng-iseng, tapi setelah lama tahun 2000 berapa, mungkin udah 2022 ya kayaknya, 2022 saya iseng-iseng untuk disuruh balikin padahal itu. Akhirnya saya iseng ajukan kitab firasat waktu itu. Firasat yang pertama kali saya ajukan. Saya Kitab cari Legend. lihat-lihat fotonya, ya. Dan kebetulan ketika saya upload video YouTube, kebetulan sekali itu pembahasannya ada pembahasan ilmu firasat yang eh, yang ceritanya itu dikisahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika bertemu orang yang dikira tidak sesuai dengan ilmu beliau. Nah, akhirnya saya coba upload. Sudah upload, saya lupakan itu. Dan pas saya cek, sore-sore saya cek, ya adalah penjualan. Ada penjualan 3 kalau salah, itu 4. Tapi sampai malamnya ternyata langsung rame. Dan rame sampai berapa ratusan ribu view. Dan GMP sampai tengah malam saya cek itu GMP-nya sampai 10 juta kalau nggak salah dulu. GMP-nya 10 juta. Tapi dulu kan kita nggak bisa lihat komisinya berapa kan. Waktu itu komisinya masih 10%. Saya juga belum kenal atau belum punya kontak sama Rene Turos. Lumayan, berarti kalau 10 juta ya lumayan 1 juta lah sehari. Besoknya pas saya cek lagi, besoknya masih rame sampai GMP-nya sampai 6 juta, 5 juta dan seterusnya. Nah, dari sana saya berpikir, wah kayaknya eh, di TikTok ini lumayan. Di TikTok ini eh, apa namanya, peluangnya besar gitu. Di saat itu juga teman-teman yang di sekitar saya tidak ada yang main TikTok, tidak ada yang tahu namanya afiliasi dan sebagainya. Dan saat itu di kawasan saya atau di sekeliling saya cuma saya pertama yang terjun di dunia affiliate, dan alhamdulillah saya bisa rasakan hasilnya. Nah, itu kalau nggak salah bulan Agustus 2000 berapa itu, 22 mungkin. Nah, setelah itu baru saya
dikontak langsung sama pihak Renituros, diajak apa namanya kerjasama, kemudian ada level-levelnya. Untuk level-levelnya kan ada yang apa? Ada silver, ada gold, Silver, gold, platinum. ya. Dan alhamdulillah dalam waktu yang singkat itu dalam babling kan platinum ya atau Platinum yang 20%. ya sampai level platinum dan saya eh, sampel terbanyak yang pernah dikirim itu dari Returos. Saya coba ajukan 10 judul dan 10-10-nya yang datang sampai satu kardus itu. Nah, Masya Allah. Kalau yang di tempat lain nah, nggak ada lah itu waktu saat itulah gitu. Makanya saya lebih banyak di Rene Turos dulu untuk upload-upload konten semuanya konten Rene Turos. Karena yang sesuai juga dengan apa namanya? Sesuai dengan niche saya dan sesuai juga dengan apa namanya? eh apa namanya? Akun, eh sesuai dengan akun ya Kak ya. ya sesuai akun dan saya memang senang itu Bacaan, senang karena membaca. di pondok pesantren kita juga belajar itu ya kan. Nah, Bacaan saya lebih senang dulu bacaan bacaan kitabnya kalau bahasa Arab. Nanti kalau saya baca yang bahasa Indonesia hampir enggak, agak kurang lah gitu. oh, Makanya kalau yang literasi berbahasa Arabnya ya. ya makanya public speaking atau literasi saya agak kurang lah. Karena lebih banyak ke yang kitab kuning. Dan untuk titik balik saya yang terbesar yang saya rasakan itu pada tahun ini yaitu dari Januari dari jalan Januari kemarin. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu juga lumayan besar dan hampir semuanya itu dari Rene Turos. Karena saya upload kontennya sederhana itu asal-asalan saja. Yaitu kalau tidak salah itu buku Pesan Cinta Mbah Mun. Itu cuma buka buku tapi di awalnya itu hooknya lumayan apa namanya lumayan kontra lah gitu ya. Kontra saya buat hooknya seperti itu. Cuma buka lembarannya udah tutup dan itu bisa view-nya sampai 5 juta waktu tersebut. Dan apa namanya? Dan penjualan wah, hampir ratusan gitu. Ratusan penjualan dari eh, pesan cinta Mbah Mun dulu. Dan itu awal luar biasa besar. Nah, tapi untuk tahun ini jauh lebih besar lagi karena kalau tahun ini hampir rata-rata semua seller itu menerapkan GMP Max. Ya, karena hampir rata-rata seller eh, punya apa namanya? Ada program GMP Max dan alhamdulillah kebagian GMP Max dari beberapa seller. Di antaranya juga dari Turos yang pada tahun lalu itu dari Sirol Asror itu lumayan besar. Ya, Sir Besar. Asror. Nah, untuk tahun ini ya lumayan banyak lah itu. Karena kena juga sama GMP Max dari beberapa seller. Ya, alhamdulillah untuk GMP bulan Januari kemarin itu tembus sampai 481 juta. Dan kebetulan waktu tersebut itu bahkan satu hari bisa saya dapat komisi 3 juta dulu. 3 juta lebih kadang. Dan selama 1 bulan itu ya 1 juta, 1.700.000, 900, bahkan tidak ada yang nyampe 500.000 per hari. Dan apa namanya, mungkin itu rezeki bukan cuma rezeki saya, karena saat itu kebetulan kakak saya itu nikah di bulan Januari. Dan kebetulan kakak saya juga tidak punya uang spesial pun, orang tua juga persiapan juga tidak ada. Nah, makanya saya berpikir kayaknya ini rezeki saudara saya gitu. Akhirnya saya cuma tarikkan komisinya selama yang komisi 2 minggu udah sampai selesai acara pernikahan. Alhamdulillah lah gitu. Nah, itu komisi cuma seminggu atau 2 minggu saya cari.
tarikkan gitu. Dan untuk Februari sekitar 300 ya sekitar 300-an, sekitar 300 juta. Dan untuk Maret ini lumayan turun lah itu ya, dibanding yang kemarin sekitar 140 gitu, 140 juta. Tapi ini tentu di antara teman-teman pasti saya yakin banyak yang jauh lebih tinggi dari ini. Bahkan ada salah satu afiliator juga eh, full faceless, tidak nampakkan wajah, cuma review buku, dia bisa dapat sampai 100 jutaan, 120 juta dalam 3 bulan. Nah, saya juga tidak sangka bisa sampai seperti itu, apalagi untuk tahun ini sebagaimana afiliator-afiliator besar itu mengatakan ya harus nampak muka, harus personal branding, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga video-video yang sifatnya faceless itu ya punya apa namanya eh, punya pendapatan yang jauh lebih besar. Dan ada juga saya lihat di apa namanya salah satu afiliator itu yang bisa 1 bulan itu bisa 100 juta. Itu hanya eh, dan itu salah satu konten yang saya tiru juga anunya cara pembuatan kontennya. Jadi pembuatan kontennya itu sangat-sangat mudah. Bahkan mungkin teman-teman semuanya bisa. Dia cuma mungkin nanti teman-teman bisa lihat seperti ada mungkin ada enggak di sini ya. Ada yang akunnya call mail atau apa? Call me mail, atau ada juga eh, kontennya Fakits, nama akunnya kalau tidak salah Fakits. Itu hanya modalnya cuma 2 video. Video footage langit ditambah dengan kata-kata, ya misalnya cuma tambah kata-kata, kemudian ditambah dengan video bukunya sudah. Tapi karena biasanya perempuan itu mudah sekali untuk buat kata-kata yang menarik, jadi ya dia bisa dapat dalam 1 hari 1 bulan itu 100 juta. 100 juta per bulan. Nah, padahal itu kontennya sangat kalau teman-teman lihat mungkin pasti bisa bisa ditiru. Tinggal di ATM hooknya saja di awal video. Dan saya coba ya lumayan eh, eh, view-nya juga lumayan lah gitu. Penjualan juga ada dari itu. Nah, kemudian tantangan terbesar saya itu yang pertama waktu. Karena kita full hampir 24 jam di pondok, kita ngajar dari jam 8 sampai siang, nanti siangnya juga ngajar sampai sore, sorenya juga ngajar, malamnya juga ngajar. Sehingga waktu untuk buat konten itu cuma saya sempatkan dari selesai sholat subuh sampai pagi. Cuma 1 atau 2 jam. Dan itu saya usahakan full buat konten. Adapun nanti kalau misalnya siang atau malam yang ada waktu istirahat, saya cuma lihat-lihat konten saja, lihat-lihat konten. Saya cari misalnya untuk buku mahfuzat, saya cari di pencarian buku mahfuzat, saya lihat-lihat. Kalau ada yang cara pengambilan gambarnya, cara pembuatan videonya itu bagus dan kira-kira bisa kita eh, contek, ya saya save, dan seterusnya, sehingga nanti pas pembuatan konten ya tinggal kita lihat lagi video-video yang sudah kita save tadi. Kemudian eh, tantangannya itu algoritma yang berubah-ubah. Karena kalau dulu eh, untuk FYP itu mudah, tapi kalau sekarang sangat-sangat mudah lah gitu. Sangat-sangat sulit. Makanya kalau untuk mengatasi itu waktu yang minim, saya usahakan dalam pagi itu saya stok konten sampai misalnya maksimal sampai 10. Dan itu tinggal saya upload ketika di jam-jam tertentu. Nah, begitu pula kalau algoritma yang berubah-ubah, ya saya tidak tahu pikirkan, atau kita bisa
analisis dari konten-konten yang sudah kita upload. Kemudian perbedaan antara TikTok yang dulu sama TikTok yang sekarang. Kalau yang TikTok dulu itu untuk FYP itu mudah. FYP mudah, kemudian afiliator juga sangat sedikit, apalagi di saat-saat itu dari tahun 2022 itu masih sangat sedikit. Kemudian untuk buat kontennya itu juga mudah, bisa tempel-tempel atau bisa apa namanya, bahkan tidak perlu punya sampel, cukup dengan punya Gambar screenshotan screenshot sudah cukup. sampul. Heeh. Ya, tinggal entah mau buat apa namanya, ada ceramah misalnya atau ceramah tinggal ditaruh misalnya screenshotan produk sudah selesai. Dan ada Belum. juga memang eh, kalau dulu konten tempel-tempel cuma modal screenshot, footage yang sama, screenshot produk, ada teman saya bisa dapat 1 juta sehari. Padahal itu cuma ibu-ibu rumah tangga biasa. Padahal cuma konten tempel-tempel, tapi kalau sekarang jangan coba-coba. Karena bisa saja nanti langsung kena 24 poin. Sebaiknya nggak usah. Kemudian kalau dulu hampir nggak ada pelanggaran, kecuali kalau kontennya sensitif, paling cuma dihapus. Tapi tidak ada penghapusan produk. Nah, kemudian ya peraturannya ya sangat-sangat longgar lah itu. Tapi kalau sekarang peraturannya sangat ketat, kemudian apalagi kalau afiliator yang baru terjun sekarang, ya pasti langsung kesulitan lah itu, kesulitan untuk buat konten. Apalagi dengan kita saja yang sudah lama kadang tidak paham dengan peraturan-peraturan yang tiba-tiba gitu. Apalagi kadang konten-konten kita yang sudah bertahun-tahun ya bisa saja kena pelanggaran. Kemudian video cuplikan ceramah itu rawan sekali pelanggaran. Bahkan ada yang langsung kena 24 poin. Sebaiknya kalau teman-teman yang dari awalnya bukan akunnya akun ceramah, sebaiknya enggak usah. Nah, kalau mau diakalin ya seperti tadi ceramah tanpa keranjang kuning, kemudian dikasih link aja, dikasih link di apa orangnya di captionnya. Itu paling lebih aman karena kalau sekarang ada cuplikan ceramahnya saja sedikit bisa langsung kena pelanggaran meskipun kita punya sampelnya, punya video aslinya. Oke. Teman, Mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih Kak. Langsung aja Kak dijawab ya. sebaiknya dihindari. Uh, Gimana? ada beberapa pertanyaan Kak yang Oke. sudah masuk di kolom komentar ini. Langsung. Oke. Oke, yang pertama dari Kak Laila ini kan. Nah, kalau untuk sekarang berapa sih konten keranjang kuning yang keranjang kuning dan tanpa keranjang kuning di akun Kakak sekarang itu sehari? Nah, dalam sehari itu upload berapa konten keranjang kuning Eh, dan tanpa keranjang kuning. Kemudian sama tips untuk Kalau saya membuat hook. biasanya cuma dari Nah, oh ya. Yang pertama, kalau untuk di akun saya itu biasanya saya gunakan dari subuh sampai pagi itu full tanpa keranjang kuning. Jadi misalnya eh, karena kan saya juga punya stok beberapa video yang ingin saya bagikan gitu, konten-konten ceramah yang ingin saya bagikan. Jadi biasanya dari sahur untuk sekarang itu sahur saya upload jarak sejam saya upload lagi, jarak sejam saya upload lagi sampai misalnya sampai jam 7. Nah, hmm, nanti dari start dari jam 9 ke atas itu saya biasanya ya full keranjang kuning biasanya. Terus apa yang tadi yang kedua? yang kedua itu tips untuk membuat hook hook video Kak. Eh, Kalau untuk membuat hook saya pribadi itu karena seperti yang saya bilang tadi agak kesulitan untuk buat-buat kata-kata yang menarik. Makanya caranya saya seperti tadi saya cari di pencarian sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan buku atau produk yang ingin kita Nah, promosikan. Nanti pasti akan keluar berbagai macam lah itu. Sehingga nanti tinggal kita amati
tiru sama modifikasi. Ya mungkin biasanya kalau full persis dengan hook yang dia buat itu eh, keberatan lah itu. Nah, kita ambil konsepnya, kita rubah sedikit hooknya, ya itu sudah cukup. Dan beberapa teman-teman yang saya biasanya sebelum saya ambil hooknya itu saya DM dulu, apa bisa enggak kita ATM hooknya atau kita apa namanya, kita ATM lah gitu kontennya, dan rata-rata mengatakan ya silahkan bisa, tapi asal diedit dikit gitu, atau asal jangan terlalu persis dengan yang mereka buat. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk upload video, bagusnya langsung dari TikTok atau dari aplikasi lain seperti CapCut, Kak, terkait dengan upload videonya. Langsung dari TikToknya apa dari CapCutnya aja kita uploadnya kalau dari pengalaman Kakak? Kalau saya biasanya kalau sudah ada bahannya, kalau sudah biasanya saya eh, buat bahan-bahan dulu, bahan-bahan videonya, itu saya upload sama edit di TikTok. Karena nanti di TikTok itu kan kita bisa generate subtitlenya. Dari subtitle itu sudah bisa apa namanya? Itu juga menunjang lah gitu. Karena sebagaimana teman-teman saya yang sudah apa namanya, udah eh, bagus gitu. Tipsnya itu harus produknya itu disebutkan di video, Mm-mm. kemudian di caption sama hashtag. Di tiga tempat ini harus ada. Ada penyebutannya di video, ada di caption sama hashtag. Kata kunci Itu ada produknya, Kak, ya. Kata kunci ya. produknya ya. Karena nanti ketika kita generate subtitlenya, nah itu sudah masuk di sana. Nah, tapi kalau misalnya eh, kalau take video langsung dari TikTok, biasanya kalau kita mau take video lah tanpa ada bahan, eh, persiapan bahan, kita mau take misalnya video punya langsung dari TikTok, sebaiknya mending pakai kamera bawaan saja, karena kalau di TikTok biasanya kualitasnya lebih rendah, kemudian sama stabilizernya kurang. Tapi kalau Hmm. eh, pakai HP langsung, kamera HP, ya kalau Lebih HP-HP yang oke. punya stabilizer ya itu jauh lebih bagus. Iya. Kemudian eh, ya itu usahakan jangan ketika pengambilan videonya jangan sampai geter. Biasanya Hmm. kualitasnya makin jelek dia kalau dia geter. Makanya kalau misalnya dimasukin ke CapCut dulu, ya usahakan supaya lebih smooth lah gitu. Eh, di apa ada diaktifkan stabilizernya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau Ya, Kak siap. Wirjan sendiri, satu buku itu rata-rata memproduksi berapa VT? Dan di VT berapa yang viral atau menghasilkan GMV? Gitu. Eh, Sebenarnya kalau hal yang seperti itu tidak pernah saya pikirkan. Sebenarnya saya tidak pernah analisis atau gimana sebenarnya. Makanya kalau saya kadang upload upload lupakan. Eh, saya buat videonya itu bukan berdasarkan apa namanya ya, bukan berdasarkan ini harus berapa, enggak. Selama itu dia muncul idenya, muncul idenya buat. Makanya misalnya kalau misalnya lagi terlintas ada ide hook untuk Sirul Asror, saya langsung buat Hmm. Sirul Asror. Karena apa namanya, nanti kalau kita buat tanpa ada ide, kadang itu yang susah juga. Ya, makanya kalau saya pribadi, ya, ya selama eh, muncul apa namanya, muncul idenya saya buat. Dan atau bukunya itu punya eh, poin-poin yang sudah eh, atau ada quotes-nya. Nah, itu paling enak lah itu buat video. Buatin Jadi satu konten. quote saja atau satu apa namanya paragraf itu sudah jadi satu video. Makanya kalau sebenarnya kalau
kita yang konten buku itu tidak ada batasan anu sebenarnya. Untuk bisa membuat 100 video per hari aja itu sudah bisa kok. Karena kalau buku itu satu satu poin saja sudah bisa jadi video, apa namanya satu bab sudah bisa jadi video. Apalagi kalau mau kontennya sederhana ya tinggal apa namanya tinggal cari sound yang sesuai, kemudian divideokan bukunya udah selesai. Nah, terakhir ini saran saya terakhir saran untuk menghindari video pelanggaran karena teman-teman juga banyak yang bahkan dari sound saja bisa kena pelanggaran atau dari apa namanya cuplikan video kita juga bisa kena pelanggaran. Nah, kalau saya pribadi eh, ya hujan deras gitu. Kalau saya pribadi yang pertama cara saya supaya meminimalisir pelanggaran yaitu saya aktifkan atau saya checklist pemeriksaan konten. Jadi nanti pas teman-teman mau upload konten itu ada di bawah caption, kemudian hashtag, kemudian dan ke bawahnya itu ada opsi lainnya. Ada opsi lainnya nanti itu di checklist. Opsi lainnya itu nanti ada pemeriksaan konten. Jadi pemeriksaan konten teman-teman checklist. Nanti biasanya setelah kita upload pemeriksaan kontennya itu akan berlangsung sekitar 30 menit. 30 menit. Baru kalau tidak ada pelanggaran maka akan terupload secara otomatis. Nah, yang kedua, kita tautkan produknya itu setelah kita upload. Kita upload dulu, kita lihat ada view-nya bagus, baru kita tautkan keranjang kuningnya. Caranya itu biasa ada saya yakin di teman-teman sudah muncul fiturnya, itu fitur tautkan produk. Jadi setelah kita upload, nanti cek di tautkan produk, pasti ada muncul video yang tadi sudah kita buat, dan tinggal kita tautkan saja anunya produk ini. Jadi biasanya saya pakai itu. Kalau ada video-video yang memiliki potensi untuk naik, saya upload dulu, kemudian setelah trafficnya sudah naik, baru saya masukkan produk ini. Atau yang ketiga ini yang terakhir, ada fitur pengecekan produk. Tapi saya lihat ada yang punya, ada juga yang tidak punya fitur ini. Tidak semua akun punya pengecekan produk. Nanti kalau pengecekan produk itu kita masukkan video kita, nanti dicek dulu sama AI-nya TikTok kalau sudah apa namanya? Kalau sudah apa namanya? Kalau sudah berhasil, kalau sudah dicek selama kalau tidak salah itu selama 20 atau 30 menit kalau nggak salah. Nah, nanti kalau sudah aman baru kita upload, tapi itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak lah itu. Tapi biasanya saya pakai opsi yang pertama. Kalau saya rasa ragu untuk mengupload, apalagi kalau misalnya kontennya ceramah, cuplikan video, cuplikan ceramah, saya pasti aktifkan pemeriksaan konten dulu. Saya aktifkan pemeriksaan konten, nanti setelah diperiksa selama 30 menit, nanti akan terupload secara otomatis. Nah, di sini hujannya sangat lebat. Oh, siap. Oke, mantap nih. Dari Kak Wirjan sudah banyak tips and trick dari memulai membuat video, membuat hook, upload video, gitu kan. Nah, tadi kan yang dari tahun 2022, mungkin itu sepertinya yang mengajak Kak Wirjan bergabung itu Kak Alam nih, awal-awal Rene terus membuka TikTok gitu. Udah lumayan juga, udah 3 tahun ya, udah 3 tahun nggak ya bersama Rene Terus grup ini. Oke. Mungkin terima kasih atas sharingnya Kak Wirjan. Ini kita langsung lanjut aja nih ke apa pemateri kedua Kak Sandria. Nah, kalau Kak Wirjan ini kan di buku-buku Islam
Kitab Firasat, Syairul Asror gitu kan. Nah, kalau untuk Asandria ini di buku-buku umum nih, contohnya seperti Never Split the Different, kemudian The Emit gitulah. Nah, ini pasti ada sudut pandang yang berbeda gitu kan. Oke, langsung aja kita langsung ke Kak Sandria. Silakan Kak Sandria. Oke, oke. Oke, sebelumnya ini share screen saya udah tampil belum ya? Sudah Kak. Oke. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mendapatkan GMV ratusan juta yang semuanya itu didasari dari saya mengubah sudut pandang gitu ya, mengubah mindset yang mengakibatkan mengubah gaya konten gitu teman-teman. Ini yang saya mendapatkan ratusan juta GMV itu ya, itu tanpa live streaming dan tanpa tampil wajah. Disclaimer, sama saya juga sama Kak Wirjan, konten kreator yang introvert gitu ya, yang nggak biasa ngomong di depan kamera atau depan umum, sehingga kalau belibet mohon dimaklumi. Dan juga kalau agak crowded di sini, karena kamar saya dekat jalan, agak dimaklumi juga ya. Oke, teman-teman, ini dua akun saya. Yang ini yang utama, yaitu Dreambooks ID. Ini saya ambil 3 bulan paling lama. Soalnya di TikTok sekarang ngambil data tuh paling lama 6 bulan. Jadi di sini mulainya bulan Oktober ya. Iya. Disclaimer, ini bukan untuk pamer ya teman-teman. Ini hanya untuk sebagai pembelajaran bahwa menjual buku bisa loh mendapatkan segini gitu. Yang Dreambooks pada bulan Oktober saya mendapatkan GMV 84 dan bulan berikutnya 108 juta dan bulan berikutnya lagi agak turun 102 juta. Nah, teman-teman, ini akun utama saya. Turunnya masih 100 juta ya, Kak ya? Ini akun utama saya, tapi saya kayak apa ya, ingin tahu gimana kalau misalkan diduplikasi ke akun yang lainnya, ke akun baru gitu, teman-teman. Nah, yang Proxima ini adalah akun baru saya, teman-teman. Dengan cara yang saya aplikasikan di Dreambooks. Nah, ini di bulan awal-awal sudah mendapatkan 2,2 juta komisinya. Ini GMV-nya 15 juta. Bulan berikutnya terus meningkat sampai dapat 85 juta. Ini akun baru, teman-teman. Tapi menggunakan cara yang di Dreambooks. Oke, ini baru overview, teman-teman. Nah, ini hasil yang saya dapatkan ini tuh karena saya merubah yang mindset itu, teman-teman, yang secara otomatis mempengaruhi gaya konten saya. Gaya kontennya juga berubah. Yang sebelumnya hanya menjual buku, jadi saya hanya fokus jadi gimana ya? Saya mengharapkan orang lain untuk membeli buku aja. Nih, ada buku, ayo beli dong. Awalnya gitu. Nah, setelah saya merubah itu, saya paham konsep bisnis atau cara jualan itu ya. Saya bukan lagi menjual buku, tapi menjual solusi, pengetahuan atau pengalaman atau juga knowledge, teman-teman. Nah, yang akan saya sharing kali ini yaitu bagaimana saya merubah mindsetnya yang mengakibatkan berubah gaya konten, dan ini berefek mengakibatkan saya mendapatkan GMV ratusan juta tiap bulannya. Oke, kita perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Sandria Maulana. Saya seorang mantan software developer, yang berarti saya tidak punya basic atau ilmu sama sekali menjadi content creator, teman-teman. Buta ilmu marketing dan tidak punya mentor. Jadi ini adalah hasil trial dan error pengalaman sendiri. Jatuh bangunnya, pelanggarannya dapat sendiri, jadi nggak ada yang ngasih tahu. Oke, kita mulai di awal perjalanan affiliate, teman-teman. Karena nggak punya basic sama sekali, nggak ada yang ngasih tahu. Jadi ini tuh saya diawalinya dengan ikut-ikutan. Ya, contoh orang lain, diikutin, tapi nggak punya ilmunya sama sekali, teman-teman.
Jadi orang lain jual tasbih digital, saya ikut jual. Speaker Bluetooth saya jual juga, kaos, powerbank dan lain-lain. Dan FOMO, hasilnya FOMO, FOMO. FOMO itu dia, tanpa ilmu, FOMO yang tanpa ilmu. Kalau FOMO boleh, tapi dengan ilmu masih oke lah. Ini benar-benar nol banget. Dan hasilnya ya bisa ditebak, tidak memuaskan. Sehari dapat 100 juga itu jarang sekali. Puluhan ribu. Pokoknya jarang sekali. Dari sini saya mulai berpikir, mungkin saya harus menspesifikasikan produk yang dijual gitu teman-teman. Satu produk apa yang kecil yang nggak ngebutuhin studio gede, tapi punya kelebihan dapat di review berkali-kali. Ya, jawabannya adalah buku teman-teman. Buku itu nggak butuh studio gede-gede. Ini hanya saya merekamnya hanya di kamar ini teman-teman. Dan kelebihan buku itu reviewnya bisa berkali-kali. Tadi juga Kak Wedam udah menyampaikan bahwa dari satu bab aja itu kita udah banyak yang bisa kita bahas itu. Dan satu lagi yang penting, bisa tampil tanpa wajah teman-teman. Untuk orang-orang yang introvert pasti ini salah satu poin plus gitu. Karena kalau kita ngejual kaos, kita harus pakai kaosnya kan, harus tampil di depan kamera gitu. Nah, buku itu salah satu produk yang bisa tanpa tampil wajah gitu teman-teman. Oke, tapi di balik kelebihannya ini ada tantangannya. Combo maut saya bilang. Yang pertama dari platformnya, yang kedua dari emang masyarakatnya. Ini dari Kompas bilang bahwa Indonesia itu terbawah dalam literasi. Ini dari UNESCO, dia meneliti bahwa minat baca masyarakat itu hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dan ada lagi yang meneliti nih, bahwa TikTok itu menduduki peringkat terendah dalam hal kepintaran atau kecerdasan gitu. Ini combo maut nih. Sebenarnya kalau secara logika, menjual buku itu adalah kebodohan di TikTok itu kan. Di Indonesia dan di TikTok itu ya. Tapi teman-teman harus sadar, yang saya pelajari, yang saya alami, selagi kita tahu ilmu cara jualannya, kita merubah sudut pandangnya, ini sangat possible untuk mendapatkan ratusan juta teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba share-nya gitu. Nah, ini adalah konten awal-awal saya yang tanpa ilmu sama sekali, tanpa basic content creator, teman-teman bisa lihat. Ini hanya ikut-ikutan orang lain, teman-teman. Ini hanya ikutan orang lain membuatnya gini. Jadi hanya benar-benar ngeliatin aja isi bukunya. Cuma dikasih musik, tanpa ngejelasin ini buku apa. Menurut saya pada saat itu, ini tuh benar gitu. Karena orang lain juga ngelakuin yang sama. Ternyata kalau dipikir-pikir sekarang, ya mana orang mau beli gitu kan ya. Cuma dilihatin buku doang, ini buku tentang apa, nggak ada penjelasannya gitu ya. Tapi ya itulah kebodohan zaman dulu gitu ya, jahiliyah. Oke. Nah, dari sini saya mulai belajar kesalahan teman-teman. Nah, yang saya share kali ini itu adalah fundamentalnya gimana cara kita menjual. Bagaimana caranya kita menawarkan produk. Bukan, saya nggak terlalu menekankan ke teknis. Bagaimana misalkan upload berapa hari. Itu banyaklah orang yang ngebahas. Tapi kalau teman-teman punya fundamental pemahaman ini, teman-teman produk apapun itu ya, dapat teman-teman jual lah, insya Allah gitu ya. Nah, kesalahan yang saya simpulkan setidaknya ada 3 teman-teman. Yaitu saya hanya berfokus kepada menjual produk. Jadi saya menampilkan nih ada produk, ayo beli dong gitu. Terus nggak ada voice over sama sekali, nggak ada menjelaskan sama sekali. Nah ini yang paling menjebak, menganggap yang dikerjakan itu sudah benar gitu. Karena yang lain juga seperti itu. Oke. Nah dari sini saya mulai apa yang salah gitu ya. Apa ilmu yang harus saya pelajari gitu ya. Dan dari sini saya mulai menerapkan belajar dari orang-orang hebat dalam dalam bisnis dan marketing teman-teman. Setidaknya ada 3 perkataan orang-orang ini yang sampai nampar gitu.
Nih, ada satu dari Michael E. Gerber di dalam bukunya The Image. Dia bilang, tanpa gambaran pelanggan yang jelas, tidak ada bisnis yang akan sukses. Teman-teman bisa sambil apa ya melihat persamaan dari ketiga orang hebat ini ya, saat kamu. Nah, kedua Jeff Bezos. Bisnis yang hebat dimulai dengan fokus pada pelanggan dan kebutuhan mereka. Yang ketiga Steve Jobs. Dia bilang, Anda harus memulai dengan pengalaman pelanggan dan bekerja terbalik. Nah, bekerja terbalik berarti mendahulukan akses pada sekelompok pelanggan dan berfokus pada satu aspek kehidupan pelanggan yang bermasalah. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan rumus 3W ini. Who, what, dan where. Who, kepada siapa teman-teman menjual produk. Nah, what, apa masalah yang produk itu diselesaikan. Jadi, masalah apa nih yang pelanggan punya yang bisa diselesaikan oleh buku itu. Nah, otomatis teman-teman harus tahu dulu nih, bukunya itu tentang apa gitu ya. Jangan hanya pengen untungnya gitu ya. Apa mau Pengen baca GMV ratusan juta, Kak. Tapi nggak bukunya itu. Nah, kalau where ini nggak ada pilihan, kita harus menjualnya di TikTok, teman-teman. Jadi teman-teman nanti punya strategi misalkan di platform mana. Oke, jadi yang terfokus adalah kepada siapa teman-teman harus bisa menganalisis buku ini sedang menjual kepada siapa sih teman-teman. Contohnya ini, buku The Image. Ini kan tentang bisnis ya. Otomatis teman-teman bisa memprediksi ini buku untuk pengusaha kan. Tapi pengusaha siapa gitu. Apakah yang udah sukses atau yang masih merintis. Nah, teman-teman bisa kayak menurunkan lagi gitu. Agak lebih spesifik kepada siapa teman-teman sebenarnya menjual. Dan apa masalahnya yang sebuku ini selesaikan apa saja. Jadi begitu. Oke, kita next. Nah, ini yang sebenarnya yang benar-benar paling penting teman-teman. Jadi Michael Gerber ini tuh dia tuh salah satu seorang mentor bisnis teman-teman ya yang menjadi revolusinya bisnis di Amerika. Dia tuh bilang kalau kamu pengen jadi pengusaha sukses, kamu tuh harus bisa ngebedain mana komoditas dan mana produk. Nah, menurut dia komoditas dan produk itu berbeda. Nah, ini yang dia sampaikan. Komoditas adalah sesuatu yang dibawa keluar pelanggan Anda di tangannya, sedangkan produk adalah apa yang dirasakan pelanggan Anda saat melangkah keluar. Nah, teman-teman bisa nangkep perbedaannya nggak? Bahwa yang dia bilang, kalau disimpulkan, komoditas adalah barang teman-teman, fisiknya. Barang fisiknya. Nah, sedangkan produknya adalah emosinya, apa yang didapatkan oleh pelanggan ketika membeli produk itu. Oke, saya akan beri contoh teman-teman antara komoditas dan produknya. Ini kalau komoditas, Apple itu sebenarnya bukan menjual iPhone teman-teman, tapi yang dia jual adalah produk yaitu status sosial. Revlon kosmetik, dia tidak menjual alat make up atau kosmetik, yang dia menjual adalah harapan untuk wajah cantik dan lain-lain. Nah, Coca-Cola tidak menjual minuman, yang dia jual adalah kebersamaan. Coba lihat teman-teman kalau iklan di Coca-Cola di TV, pasti ada Coca-Cola di tengah keluarga, di tengah Lagi nonton teman-teman yang gitu, lagi main, lagi nongkrong. nobar gitu kan. Mm-mm. Nah, yang dia jual adalah kebersamaan gitu, bukan fokus kepada komoditasnya. Nah, saya ngambil kesimpulan gini teman-teman. Berarti yang saya jual bukan buku sebenarnya ya. Yang saya jual bukan buku. Yang saya jual adalah solusi, ataupun bisa juga pengalaman dari penulisnya, ataupun juga ilmu atau knowledge teman-teman. Nah, kenapa saya menekankan ini sangat penting gitu ya? Karena dalam teman-teman memahami, pasti teman-teman akan sangat-sangat bertujuan ketika entah itu take video, entah itu bikin skrip, karena teman-teman udah paham ini, akan ada sangat perbedaan ketika teman membuat itu gitu ya. Oke. Nah, ini pelajarannya berarti dari yang saya sampaikan tadi. Pertama, bahwa saya tidak sedang menjual buku, tapi yang saya jual adalah knowledge, pengalaman, atau solusi. Jadi saya nggak ngejual buku fisiknya nih, beli ini nih, nggak. Tapi saya harus tahu dulu ini, yang ininya ya. Terus yang kedua, kepada siapa kita akan menjual? Pebisnis kah? Atau anak sekolah kah? Guru kah?
whatever itu tergantung buku nanti yang teman-teman pegang gitu ya. Kemudian setelah tahu orangnya, cari masalahnya. Misalkan dalam buku itu untuk pengusaha yang sedang merintis. Masalah yang merintis apa sih? Misalkan gagal dalam memahami suatu bisnis. Ada nggak di buku itu? Buku itu menawarkan solusinya nggak? Nah, barulah tawarkan solusinya gitu. Jadi, kalau bisa disimpulkan, jangan menjual produk sebelum kita tahu solusi apa yang ditawarkan produk tersebut untuk mengatasi suatu masalah, teman-teman. Jadi, intinya ya balik lagi ke masalah dan sebenarnya buku ini sebagai hero, sebagai solusinya gitu. Oke. Nah, dari kita udah tahu latar belakangnya, fundamentalnya, ilmu berjualannya gitu ya. Sekarang kita membuat kontennya, teman-teman. Sebenarnya konten bagus gitu ya. Di jualan affiliate itu bukan yang misalkan yang efeknya paling lengkap, kameranya paling jernih, suaranya paling bagus gitu ya. Yang paling menentukan itu adalah konten teman-teman menjual. Nah, untuk membuat konten yang menjual ada 3 faktor setidaknya ya, yang menurut pengalaman saya, yaitu video yang membahas masalah target audience, baik secara langsung atau tidak langsung, yaitu baik secara tersirat atau tersurat, teman-teman. Yaitu yang kedua, yaitu yang menawarkan solusi atas masalah itu yang telah kita paparkan. Buku ini menawarkan solusi apa sih? Dan baru menjelaskan fiturnya. Fitur itu bahasa lain kalau misalkan di produk elektronik, fiturnya yang mungkin misalkan di charger berapa jam gitu ya, baterainya berapa lama. Nah, kalau di buku ada juga fiturnya. Ada isi buku, kelebihan, manfaat, dan lain-lain, teman-teman. Nah, yang terakhir, call to action, mengajak mereka untuk membeli. Nah, di sini juga pasti ada tekniknya ya. Nggak hanya mengarahkan ke keranjang kuning. Nanti kita lihat contohnya. Jadi permasalahannya, kesimpulannya adalah angkat masalahnya, kemudian tawarkan ilmu ataupun juga knowledge ataupun juga pengalaman penulisnya yang terdapat dalam buku sebagai solusinya. Jadi buku ini tuh sebagai ini, teman-teman, sebagai hero untuk permasalahan orang-orang gitu ya. Bisnis yang sering gagal, baca buku ini nih. Mantap, Gitu. mantap. Intinya sesimpel itu gitu ya. Biar gak tekor terus, baca buku. Nah, gitu. Sesimpel itu, tapi kan gaya menyampaikannya itu tergantung teman-teman. Bisa langsung misalkan narasi di depan kamera, bisa nanti eh, sesuai dengan apa gaya yang saya mau tentukan. Nah, ini cara saya menganalisis, teman-teman. Ini contoh buku lain, judul bukunya You Can Read Anyone. Ini sebenarnya buku psikologi, teman-teman. Teknik membaca karakter dan kepribadian orang lain dari ucapan dan tindakan. Ini kan sebenarnya luas banget ya. Untuk siapa sih buku ini gitu? Nah, saya mulai menganalisis. Saya ingin mempersempit nih ininya, targetnya gitu, pasarnya, marketnya saya ingin sempit lagi. Jadi saya mulai membaca bukunya, baru saya mulai nanyain solusi apa sih yang ditawarkan oleh buku You Can Read Anyone ini, solusi apa aja. Nah, saya mendapatkan bahwa salah satunya adalah membaca niat tersembunyi seseorang agar kita tidak mudah ditipu. Saya turunin lagi, siapa sih orang yang sering kali menjadi korban penipuan? Saya turunin lagi, ini banyak kan. Nah, salah satunya pengusaha. Oke, berarti saya di sini sudah punya target untuk yang mau beli buku ini adalah pengusaha yang agar tidak mudah ditipu gitu ya, yang sering jadi korban penipuan gitu ya. Nah, ketika udah punya analisis ini, tinggal dibuat tag videonya. Nah, ini ke Kak Ariza, tolong. Oke, sebentar Kak. Saya puterin dulu ya. Soalnya di sini audionya nggak muncul. Oh, bukan yang satu lagi ya? Ya, yang You Can Read Anyone. Eh, Yang tadi deh, yang tadi yang pertama, benar. yang pertama ya. Ya, ada suaranya nggak?
Ini yang culture code Kak ini. Bentar, bentar. Yang dunia bisnis itu seperti utama Bantra itu yang itu deh. Yang apa? You can read anyone. Oh iya, ya. Bentar. Ada nih. Ini yang ini ya. Dunia bisnis. Nah, Oke, kita putar ya. ya. Ini udah diputar. Ada suaranya nggak? Hah? Ah, Apa? Masa nggak muter? nggak ada suaranya. Oh, bentar, bentar. Hmm, Mana ya? Sama ya, nggak ada suaranya ya? Iya, Atau mau pakai cara yang tadi, yang ditembak dari speaker komputer saya aja? Menang penghargaan dalam bidang perilaku manusia dan hubungan interpersonal. David Nah, itu muncul tuh suaranya. Ra. Banyak predator yang siap menerkam. Sebagai pengusaha, kamu dituntut tidak hanya menguasai ilmu bisnis, tetapi juga bagaimana membaca seseorang untuk dapat melindungi bisnis kamu dari niat jahat mereka, entah itu karyawan, partner bisnis, ataupun orang terdekat. Untuk itu, aku merekomendasikan kamu untuk membaca buku You Can Read Anyone. Itu udah ada suaranya, Kak Rija. Buku Tapi nggak international jalan. bestseller ini ditulis oleh pemenang penghargaan dalam bidang perilaku manusia dan hubungan interpersonal, David J. Lieberman. Teknik ini dipakai lanjut Kang. Ini videonya nggak bisa jalan. Ada suaranya tapi kebalikan dari Ya, Cassandra tadi. ya udah berarti pakai apa cara yang itu aja ya, ditembak aja Iya. ya. Ah, Agak, tapi agak resep-resep. Yuh, refresh lagi. Kita next dulu.
Dunia bisnis itu seperti bukan belantara. Banyak predator yang siap menangkap. Sebagai pengusaha, kamu tentu tidak akan menguasai bisnis. Kata suara. Nah, Terpisah teman-teman, suaranya tadi sama tadi udah, videonya. kepisah. Oke, nanti kita liatin aja ya, naskahnya paling ya. Nanti kita bedah naskahnya juga kok. Oke, teman-teman, tadi kan saya di awal ngeliatin ya, konten saya yang dulu gitu, yang hanya melihatkan apa ya, produknya gitu ya, isinya, Kutipan bagian penting, eh, kutipan gitu. kutipan-kutipannya doang, nggak ngejelasin itu saya lagi ngejual buku atau enggak gitu ya, nggak tahu orang juga. Nah, saya berpikir gimana caranya menyampaikan yang pemahaman bisnis yang tadi telah saya tahu gitu ya, menjadi konten yang bagus gitu ya. Nah, saya teringat apa yang Panji Pragiwaksono, komika, kalau teman-teman tahu, dia pernah bilang, dia mengutip dari Seth Godin. Ini tuh ya ahli marketing lah kalau teman-teman tahu. Dia bilang bahwa sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi teman-teman, daripada kita berusaha lebih baik daripada orang, mendingan kita lebih beda dikit aja. Nih, pada waktu itu yang saya lihat itu ya, yang review bukunya kalau nggak hanya ngeliatin isi bukunya, dia menjelaskan di depan kamera langsung. Itu kebanyakan tuh itu. Tapi nggak ada yang gaya yang saat ini saya terapkan gitu. Waktu itu ya. Nah, makanya saya memilih gaya ini. Itu karena saya teringat ini, ya udahlah, daripada lebih baik dari orang lain, mendingan lebih beda aja gitu. Biar kita lebih kelihatan gitu. Oke, sekarang kita bedah skrip yang tadi teman-teman. Pada pertama, ini sebenarnya saya sedang mencoba menyadarkan bahwa kamu tuh punya masalah gitu dari buku itu. Nah, kan tadi saya menganalisis dulu ya. Target saya itu adalah pengusaha yang sering ditipu. Jadilah seperti ini teman-teman kalimatnya. Nah, kalau ini lebih ke apa ya? Kata-kata penambah gitu. Biar nggak hanya kamu pengusaha yang sering ditipu, biar nggak gitu doang gitu ya. Ada pemanisnya lah gitu ya. Tapi yang pasti saya menarikkan masalah ini untuk pengusaha gitu teman-teman. Barulah di sini saya untuk itu aku merekomendasikan jadi bukunya sebagai solusi, sebagai hero gitu teman-teman. Barulah menjelaskan, jadi menyadarkan masalahnya, barulah menjelaskan isi bukunya. Nah, menjelaskan isi buku tuh bisa macam-macam ya. Bentar. Nah, kita tuh sedang menyadarkan nih buku ini tuh bagus, penulisnya bukan orang sembarangan, kelebihannya ini, manfaatnya ini, dan juga buku Rene itu teman-teman, uniknya buku Rene ya, suka ada testimoni di awal-awal buku tuh. Nah, itu bisa kita manfaatkan teman-teman untuk memberikan approval bahwa buku ini bukan buku kaleng-kaleng loh. Penulisnya aja Berikan validasi. orang-orang
Nah, itu orang-orang terbaik gitu ya. Ada validasinya. Nah, itu salah satu kelebihan buku Rene itu. Saya nggak nemuin buku lain ya. Oke, nah setelah teman-teman meyakinkan, baru kan teman-teman bisa nyuruh orang beli. Jangan dulu nyuruh orang beli sebelum teman-teman meyakinkan. Nah, jadi setelah meyakinkan semuanya, langsung deh teman-teman beli. Nah, kadang ini tuh ya pasti saya juga, masa sih setiap orang harus terus diarahin untuk beli keranjang kuning. Tapi teman-teman faktanya seperti itu. Sudah diarahkan pun pasti teman-teman banyak yang nanya beli bukunya di mana ya? Pasti gitu banyak. Karena kita sudah ngarahin untuk klik keranjang kuning loh. Apalagi tanpa ngarahin ya. Makanya di call to action untuk pada saat mengajak kita selingi juga deh dengan kayak kedaruratan. Contohnya dalam ini saya bilang beli buku ini agar kamu tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang brengsek. Ada juga misalnya contoh untuk buku-buku Rene yang baru, karena kalau buku Rene yang baru itu suka ada promo launching teman-teman. Nah, saya di call to action-nya mengajak langsung aja beli buku ini sekarang juga, mumpung buku ini baru saja launching, sehingga teman-teman dapat harga promo. Nah, itu kan menimbulkan efek ketergesaan kepada si penontonnya. Oh ya, mumpung bukunya kan ini periode promo nih, nggak lama nih, mending beli bukunya sekarang. Nah, ini teknik ini tuh banyak teman-teman bisa, misalkan beli sebelum kehabisan, tapi itu klasik sih ya. Orang udah pada tahu, ini nggak mau, stoknya masih banyak gitu ya. Atau mumpung harganya murah, mumpung diskon, flash sale, itu banyak sih. Call to action gitu ya. Kalau saya pada saat ini, agar kamu tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang brengsek, ketergesaannya seperti itu. Oke, contoh kedua. Eh, Kak, ini ya, suaranya ini ya, misah tadi ya? Atau kita langsung beres skripnya aja? Ini suaranya di mute tuh. Iya, langsung bedah skripnya aja, Kak. Oke, langsung beres skripnya aja ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama teman-teman. Cuman ada perbedaannya. Kalau yang pertama itu saya benar-benar tersurat gitu ya. Sebagai seorang pengusaha itu sering ditipu loh. Benar-benar langsung diungkapin gitu ya. Tapi yang ini saya menggunakan quotes. Tapi sebenarnya saya juga nyelipin masalahnya sebenarnya. Nih, quotes-nya gini teman-teman. Berikan ide bagus kepada tim yang biasa-biasa saja, maka mereka akan menghancurkannya. Tetapi berikan ide yang biasa-biasa saja pada tim yang bagus, maka mereka akan membuatnya lebih baik. Ini quotes teman-teman, tapi sebenarnya mengandung masalah loh. Kalau kita simpulin, masalahnya yaitu tim yang biasa-biasa saja dapat menghancurkan ide yang bagus. Oleh karena itu, solusinya kamu harus membentuk tim yang solid, yang bagus gitu. Oleh karena itu, baca buku ini. Lagi-lagi gitu, buku ini sebagai hero, sebagai solusi teman-teman. Barulah menjelaskan kelebihannya, buku ini tentang apa. Biasanya Rene itu buku-bukunya yang international bestseller. Yang sudah pasti buku itu udah terbukti laku teman-teman. Dan kalau udah terbukti laku, terbukti laku, penulisnya bukan kaleng-kaleng. Makanya kayak bukunya dinobatkan sebagai buku bisnis terbaik, atau penulisnya pernah menjabat deh di Microsoft, Google, dan lain-lain. Dan itu hasil penelitian. Ini sampaikan aja kelebihannya gimana, isinya tentang apa. Barulah call to action. Lagi-lagi sadarkan, kasih solusinya, ajak dia beli, ajak mereka beli gitu. Nah, pada call to action ini saya kayak lebih ingin menekankan buku ini kamu banget loh. Ini buku ini kamu banget loh yang kamu butuhin gitu. Oleh karena itu saya nge-mention langsung buku ini cocok dibaca bagi para pemimpin, manajer, dan siapa saja yang ingin membangun tim yang hebat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif. Jadi secara langsung beli buku ini kalau kamu ingin lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih produktif gitu ya. Oke, itu semoga teman-teman paham ya. Itu bagaimana saya membuat skrip. Nggak ada yang ditutupin, semuanya saya kasih tahu ke teman-teman. Nah, ini ada salah satu cheat lagi, cara curang.
Memanfaatkan AI teman-teman. Pakai AI. Kadang ini kayak buku The Image ini buku, salah satu buku produk winning saya teman-teman. Udah terjual ribuan, udah saya menjual puluhan konten buku ini, tapi mentok gitu ya. Apalagi yang harus dibahas. Nah, salah satu hero-nya adalah AI teman-teman. Nah, untuk AI saya biasanya menggunakan dua, kalau nggak Chat GPT, yaitu Gemini atau Gemini. Nah, AI ini teman-teman yang belum tahu, untuk menghasilkan jawaban yang tepat, kita harus juga memasukkan prompt yang tepat teman-teman. Salah satu masukan prompt yang tepat itu ada rumusnya, yaitu RACE atau RACE. Yaitu yang pertama role, yang kedua action, yang ketiga konteks, yang ketiga expectation. Jadi pada saat menulis prompt, kita menjadikan si ChatGPT-nya itu pengen jadi apa gitu teman-teman. Nah, karena ini kita pengen meminta dia untuk mereview buku, kita menjadikan dia sebagai reviewer buku profesional gitu. Oke, kita langsung lihat aja ke teksnya ya. Tapi teman-teman ingat, yang pertama role, yang kedua action, suruh melakukan sesuatu, yang ketiga konteks, batasannya agar lebih akurat, dan ketiga expectation atau formatnya seperti apa. Kita lihat teksnya. Yang pertama role-nya. Saya bilang ke Gemini, AI-nya, kamu merupakan seorang reviewer buku profesional. Action-nya, tolong berikan saya naskah yang menjelaskan buku bisnis The Image Revisit karya Michael Igerber untuk video yang berdurasi sekitar 1 menit. Ini action-nya, saya ingin dia membuat itu gitu. Nah, ini konteksnya teman-teman. Kita ngasih tahu juga bahwa video naskahnya itu akan kita buat video. Videonya adalah video penjualan di TikTok gitu ya. Nih, kita kasih tahu nih, video ini akan saya pergunakan untuk menjual buku di platform TikTok. Jadi jangan gunakan kata yang terlalu kaku. Oke, nah kita yang terakhir nih, expectation. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Oke, tinggal di enter aja. Jadi deh langsung teman-teman, tanpa mikir panjang, ini cheat abad ini. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya saya udah pernah buat dan ini menghasilkan teman-teman. Cuman saya ganti dikit-dikit gitu ya, kayak ini kurang deh, kayaknya kurang serap dah. Nah, ini lebih ke agar lebih relate gitu ya. Dan skrip yang ini menghasilkan teman-teman dari AI. Jadi hanya beberapa menit aja ini sudah menghasilkan rupiah gitu ya. Udah GP-nya ratusan juta ya berkat AI ini Kak ya. Nah, itu dia. Dan juga tapi jangan ketergantungan teman-teman ya, karena saya juga ini sebagai alat bantu aja kalau saya lagi stuck gitu ya. Tapi yang penting teman berlatih bagaimana sih menganalisis ini produk tentang apa ya, ini produk untuk siapa ya, masalah apa yang diselesaikan oleh produk ini ya. Itu teman-teman harus, awal emang sulit teman-teman, sulit pasti ini, tapi lama kelamaan kalau ada sampel buku baru dari Kak Ariza gitu ya, saya udah bisa tinggal lihat aja sinopsisnya. Ini, oh ini kayaknya buku ini marketnya ini, masalahnya ini, buat kontennya cepat-cepat gitu ya. Kan. Ada yang nanya Kak, suaranya Kak, apa voice over-nya? Kenapa? Itu pakai apa? Pakai aplikasi apa? Nah, ini baru mau dibahas nih. Ini juga yang sering ditanyakan ke saya. Untuk suaranya menggunakan AI apa? Ini saya menggunakannya teman-teman. TTS Open AI. Tapi ini berbayar teman-teman sayangnya. Dulu 4 bulan 5 bulan yang lalu itu masih gratis, full gratis sepuasnya. Tapi mungkin karena bagus jadi berbayar sayangnya ya. Tapi kalau teman-teman udah menghasilkan, ini biayanya nggak ada apa-apanya. Sangat kecil. Kalau teman-teman udah menghasilkan, ya kalau belum menghasilkan emang lumayan sih ya. Nah, untuk gambar di awal itu menggunakan Leonardo.ai teman-teman. Leonardo.ai itu banyak fiturnya. Nah, yang saya gunain adalah yang real time generate. Ini free, totally free. Untuk editingnya, saya menggunakan CapCut yang VC, yang nggak pernah saya upgrade. Jadi kebanyakan fiturnya masih gratis. Subtitlenya masih gratis ya? Masih gratis. Ngajak banget nggak di-upgrade ya? Nggak ada upgrade. Padahal udah minta terus di-upgrade. Saya nggak upgrade biar tetap gratis.
Oke, ada juga yang nanya, ini beberapa orang yang nanya juga sih, kayak aneh gitu ya. Emang buku zaman sekarang masih laku ya gitu ya? Emang masih ada yang mau baca buku gitu ya? Jadi saya kasih tahu, buku ini emang teman-teman, buku ini gak sebanyak kategori elektronik, rumah tangga. Emang pasarnya nggak sebanyak itu. Tapi kita juga harus melihat peluangnya. Karena nggak sebanyak itu, pesaingnya juga dikit teman-teman. Yang main di kategori ini dikit. Jadi ada plus minusnya. Dan saya udah ngebuktiin ngasilin GMV ratusan juta bisa, sangat bisa teman-teman. Ini yang saya ditanyakan juga, konten tanpa muka apakah masih works? Sampai saat ini masih sangat works teman-teman. Dan sampai saat ini juga belum ada aturan tertulis dari TikTok yang melarang konten tanpa muka. Nah, tapi kadang-kadang banyak kayak apa ya, yang ngasih edukator gitu. Konten tanpa muka sudah tidak direkomendasikan lagi. Nah, itulah pentingnya gini. Kalau kita kita tuh harus jadi pembelajar, jadi learner. Learner tuh setidaknya punya dua skill, untuk belajar dan untuk tidak belajar teman-teman. Nah, kalau ada informasi-informasi yang sebenarnya apa ya, mematahkan semangat kita atau bahkan hoax, ya udah nggak usah dipelajari gitu, nggak usah diambil gitu. Nah, sebenarnya itu aja sih teman-teman yang sering ditanyakan juga. Tapi kalau teman ada pertanyaan lain silakan. Atau mungkin teman-teman mau chat pertanyaan saya personal gitu ya, boleh lewat IG juga boleh, lewat WA boleh. Ini saya udah sertakan gitu ya. Atau mau ketemu kalau orang Bandung, atau kita bikin tim untuk membesarkan lagi affiliate, Mantap. boleh. Ayo kita sikat. Oke, Oke, segitu aja Kak Arza dari saya. ini ada pertanyaan nih Kak. Kakak Oh live ya, juga nggak? enggak. Ini Atau VT teman-teman aja? tadi saya udah apa ya, udah mention di awal, tanpa live, tanpa tampil muka, nih, tanpa live streaming, tanpa tampil wajah. Saya penghasilan segitu ini, karena saya introvert teman-teman. Kalau ngomong capek makanya pakai AI gitu ya. Yang Saya pakai yang AI aja. voice over itu, yang TTS itu berapa Kak bayar subscribernya? Biaya subscribe. Bentar ya. Kalau nggak salah tuh di yang itu 99.000 udah dapet ya per bulan. Itu tuh eh, kalau Per, nggak salah ada per juga di karakter kan? Elevana Labs. Jadi kita ada belinya ini bukan kayak beli per bulan atau per hari teman-teman, tapi per apa ya, namanya tuh kredit. Nah, kredit itu berkurangnya tergantung karakter yang kita inputkan. Kalau nggak salah ini saya tuh sekitaran 200 sampai 300 ribuan dapat 400 ribu kredit, segituan sih. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Firda. Kak, kalau untuk pemula gimana cara dapat followersnya? Sementara aturan TikTok sekarang harus 600 followers, apa harus sering update? Kalau saya dari pengalaman saya aja ya. Kalau Hmm. kalau kalau sebenarnya kita harus nonton apa ya, ada tujuannya dulu. Nanti saya pengen jualan apa ya? Jual alat rumah tangga kah? Jual buku kah? Kalau buku ya kita gampang sebenarnya. Tinggal kita apa ya? Share quotes yang ada di buku atau insight menarik yang ada di buku. Kita buat videonya terus aja, juga naik sendiri kok. Karena followers itu adalah impact ya teman-teman. Bukan tujuan followers itu. Tujuan kita adalah membuat konten yang bagus. Karena followers itu impact. Kalau konten kita bagus, followers itu akan ikut sendiri. Nah, kalau teman-teman fokusnya ke followers, awalnya ke followers, pasti ada cara curang. Misalkan FLKS, saling follow, kayak gitu-gitu. Itu jelek. Nah, untuk awal tetapin dulu tujuannya, mau jualan apa, baru bahas deh, mulai misalkan kalau buku ya itu insight menarik dari buku, quotes. Nah, yang Proxima juga itu sama kok, awal-awalnya ngeliatin quotes cuman berapa video ya, nyari video 1-2 video yang FYP baru iklanin deh, iklanin more followers.
followers lebih gitu. Ada di TikTok namanya. TikTok tuh jadi ada 3 kategori iklan. Ada iklan views, ada iklan keranjang, pembelian, ada iklan more followers. Nah, untuk teman-teman yang lagi merintis akun dari nol untuk mencapai 600 followers, teman-teman buat konten yang sesuaikan dengan market teman-teman. Cari 1 atau 2 video yang FVP, iklannya more followers, itu cepet kok. Nggak sampai sebulan, udah 600. Itu sih Eh, paling. ini dari Kak Kamiluddin Ajis. Kak, itu GMP segitu dari buku semua atau masih ada sisa dari VT 3C Lifestyle yang masih cuan? Yang GMP-nya kakak itu dari buku Oh, semua atau yang ada GV ini semuanya dari buku teman-teman dan didominasi oleh bukunya Rene. mantap. Oh gini, ini boleh di-share nggak ya kalau kerja sama gitu? Boleh, Boleh. boleh. Enaknya di Rene Nikmatnya teman-teman. di Rene gimana? Apa ya, Bu? Nah, Testimoninya. salah satunya kalau teman-teman bisa mencapai target yang diberikan Rene, ini ada bonus tambahan teman-teman. Itu gede banget menurut saya dibanding yang lain, ini paling gede, nggak ada duanya. Jadi teman-teman kalau mencapai target yang diberikan Rene, siap-siap dapat bonus tambahan. Mantap. Ini tanpa endorse, pengalaman pribadi teman-teman. 2 kali dapat ya. Ya, selama ini saya udah 2 kali mencapai target. Oke, 2 atau 3 ya? Sekitar segitu ya, 2 atau 3. kayaknya UTW 3 deh. Udah 3 deh. Ya sih kok. Iya, Tapi yang pasti dari 2 buku, The Email sama Never Split the Never Difference. Split. Iya. Oke, terima kasih Kak Sandria atas sharing-sharingnya. Nah, Oke. ini oke. Ini tadi kan yang pertama ada Kak Wirjan, kemudian ada Kak Sandria yang dari segi apa ya bagaimana cara ngontennya, kemudian pemaparannya kan tadi kalau misalnya teman-teman hadir dari awal itu kan ada banyak hal yang bisa teman-teman pelajarin dan terapkan gitulah. Nah, ini kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya terkait dengan regulasi terbaru afiliator TikTok Reneturus Group tahun 2025 ya. Jadi sudah lama lah gitu kita tidak mengatur bagaimana komisi misalnya jika kakak melakukan penjualan berapa, komisinya berapa, terus bagaimana cara naiknya. Jadi kalau di kami kan ada leveling komisinya seperti yang tadi sudah disinggung oleh Kak Wirjan, bisa sampai, kalau dulu kan 10-20% tuh. Nah, bagaimana sih di tahun 2025 ini? Nah, ini akan disampaikan oleh manajer marketing kami, Kang Dede. Silakan, Kang. Selamat sore semuanya peserta sharing Ramadan Reneturos Group. Ya, terima kasih banyak buat para pembicara, para afiliator, konten kreator, terutama Kang Sandria, terus Mas Wirjan, yang sudah berkenan membuka seterbukanya itu gitu ya. Buka-bukaan tuh beneran buka-bukaan ini dari Mas Wirjan, dari Kang Sandria ya. Terkait kegiatan di afiliator Reneturos Group gitu ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dede Muhammad Multazam. Saya di sini yang akan menjelaskan bagaimana regulasi terkait afiliator yang tergabung kepada afiliator Reneturos Group gitu. Jadi sebenarnya secara umum Reneturos Group itu membuka akses untuk menjadi afiliator untuk siapa saja, untuk kreator siapa saja yang mempunyai akun di TikTok Shop gitu. Nah, tapi tadi yang sempat disinggung oleh Mas Wirjan, Kang Sandria, ketika para konten kreator ini bergabung kepada kami gitu ya, terdaftar atau lah istilahnya dari segi kontak dan data segala halnya kami miliki dan mengisi beberapa form, itu tentunya akan banyak benefit gitu. Banyak banget program-program bulanan, kemudian juga informasi-informasi terkait produk-produk terbaru, kemudian ada juga tadi mungkin terakhir yang di-spill sama Kang Sandria gitu, ada
semacam bonus tambahan gitu ya untuk beberapa kali program gitu di bulan Di luar Juli. komisi. Di luar komisi ya teman-teman. Nah itu makanya benefit-benefit semacam itulah gitu ya yang bisa teman-teman dapatkan. Nah di sini yang sudah hadir di sini di Zoom ini eh, yang belum terdaftar ataupun yang belum memberikan datanya kepada tim kami, segera berikan datanya biar terdaftar gitu ya. Kemudian nanti akan masuk grup di mana grup afiliator resmi kami gitu. Nah, untuk apa namanya regulasi terbaru gitu ya, ya kami memang mengeluarkan regulasi terbaru untuk TikTok Affiliate Reneturos Group di tahun 2025 ini, dan ini akan berlangsung di bulan eh, April lah ya, April ya. April gitu ya. Mungkin nanti ini saya bacakan dulu ya teman-teman, dan nanti lebih jelasnya bisa teman-teman lihat nanti di flyer yang akan disebarkan gitu ya. Jadi untuk syarat dan ketentuan khusus level keanggotaan affiliate TikTok Reneturos Group itu ada 4 level. Nah ini level apa aja? Yang pertama level bronze. Bronze itu terendah dengan komisi 10%. Nominal target per bulannya, jadi 10% itu akan bertahan ketika nominal target penjualannya itu di angka 1 juta, gitu teman-teman. Kemudian ada kategori silver dengan komisi 12%. 12% itu kemudian nanti untuk nominal target per bulannya untuk penjualannya harus ada di angka 2.500.000. Itu harus mencapai di angka 2.500.000. Ketika itu mencapai 2.500.000 dari bronze misalkan, kemudian itu akan mendapatkan komisi 12%. Nah, kemudian ada kategori gold. Gold itu komisinya mendapatkan 15%. Nah, 15% ini dengan minimal target penjualan dalam 1 bulan itu di angka 10 juta. Jadi harus bisa berhasil menghasilkan 10 juta gitu. Nah, kemudian ada platinum. Nah, platinum ini mendapatkan komisi 18% dengan nominal target per bulannya di angka 20 juta penjualan. Nah, makanya ini akan berlaku untuk para afiliator yang tergabung kepada afiliator TikTok Rene Turos Group. Jika tadi ada Mas Wirjan sebelum gabung ke Rene Turos Group juga udah bikin konten kok gitu kan, udah menautkan keranjang kuning, udah menautkan produknya Rene Turos Group, tapi komisinya flat di angka 10%, yaitu karena dan Mas Wirjannya belum terhubung dengan tim Rene Turos, belum tahu gitu gimana caranya bergabung. Nah itu makanya komisinya flat aja di 10% dan kami tetap membuka itu gitu. Tapi kalau udah terhubung dan tergabung nantinya akan mendapatkan beberapa benefit. Jadi untuk meningkatkan komisi, kemudian mendapatkan program, sampel dan lain-lain itu ada tahapan-tahapannya dan bisa diikuti lebih gampang gitu. Nah, untuk keuntungannya, benefitnya mungkin saya bacakan. Yang pertama mendapatkan tambahan komisi jika ada program khusus afiliator TikTok Rene Turos Group dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah ini nomor 1 ini sudah sering kita lakukan. Jadi ada di beberapa periode kita di beberapa season itu kita bikin program untuk afiliator dengan tambahan komisi gitu kan, dengan apapun lah itu nanti ada beberapa program yang bisa menaikkan komisi teman-teman meskipun diawali dengan komisi terkecil misalkan gitu. Kemudian yang kedua memiliki kesempatan untuk ikut program khusus afiliator TikTok Reneturos Group dengan total reward puluhan juta rupiah setiap bulan di luar komisi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga mendapatkan sampel gratis dari setiap judul buku baru terbitan Reneturos Group. Yang keempat, setiap video yang dibuat oleh afiliator TikTok Reneturos Group berkesempatan di-boost iklan sesuai dengan algoritma TikTok. Nah ini kami dari Reneturos Group ini nomor 4 ini memang secara rutin gitu ya kita menaikkan budget menyimpan ataupun melakukan
iklan ya untuk di TikTok gitu ya, sehingga dari beberapa konten dari afiliator ini juga bisa kena stimulus dari iklan tersebut sehingga nanti VT-nya bisa naik gitu. Kemudian yang kelima, mendapatkan laporan penjualan dari setiap program khusus yang diikuti sehingga bisa tahu judul mana yang bisa meningkatkan banyak penghasilan. Nah, yang kelima ini juga nggak kalah pentingnya. Jadi karena udah terhubung dengan kami, sehingga nanti data penjualan setiap program gitu ya, ataupun minta data dalam 1 bulan itu produk apa yang cepat dan bagus, itu bisa kita informasikan dari tim kami gitu. Sehingga dari situ teman-teman nggak usah sibuk lagi ngeriset produk gitu, riset produknya apa nih yang lagi bagus gitu gitu. Enggak, tapi lihat aja misalkan dari tim Rene sering memberikan info update produk yang lagi tren apa aja. Nah, itu tinggal ikuti aja trennya gitu. Jadi itu akan memudahkan teman-teman para afiliator, para konten kreator untuk membuat konten-konten yang berkualitas gitu. Ataupun konten yang kuantitinya banyak gitu. Jadi gak usah khawatir kuantiti banyak, di poin keempat kita punya bus iklan. Nanti mungkin dari sekian banyak konten yang dibuat, ada yang dapat iklan dari kami sehingga VT-nya akan naik. Mungkin itu terkait regulasi syarat ketentuan khusus level keanggotaan. Jadi ini level keanggotaan ini berlaku hanya untuk afiliator yang tergabung dan terdaftar di Reneturos Group. Gimana cara daftar dan gabungnya? Nanti ada slide berikutnya dari Mas Ariza. eh, untuk apa ikut sertanya tahapan keanggotaan khusus menjadi afiliator TikTok Reneturos Group. Nah, ini melakukan pendaftaran via WhatsApp. Jadi harus mengontak dulu ke account manager TikTok Reneturos Group di 0852 1691 2265. Nah, itu ada yang namanya Fahri itu. Nah, itu nanti nomor selanjutnya bergabung ke dalam WhatsApp grup official afiliator TikTok Reneturos Group untuk mendapatkan informasi berkala seputar rekomendasi konten, produk baru, regulasi, materi promosi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, sampel buku gratis hanya akan diberikan setelah memenuhi 3 syarat. Nah, jadi kami akan benar-benar memfilter sampel buku ini akan diberikan kepada siapa saja, karena kami yakin teman-teman semacam kreator-kreator yang eh, ber apa namanya memberikan effort lebih terhadap produk-produk kami, itu perlu kami utamakan gitu, terutama konten yang bisa menghasilkan. Nah, yang pertama bisa menautkan keranjang kuning, itu udah jelas harus ya. Kemudian memiliki video dengan 1.000 penayangan. Jadi setiap konten buku yang diberikan, sampel yang diberikan itu eh, setidaknya punya 1.000 penayangan. Kemudian volume penjualan dalam 30 hari terakhir minimal 750.000. Nah, jadi kita akan melihat dulu nih siapa saja yang akan diberikan sampel ini dari penjualan 30 hari ke belakang gitu. Kita lihat dulu, oh dia berhasil menjual 750.000 nggak gitu dari konten-konten dia yang sebelumnya gitu. Baru kalau berhasil, oh berarti kita layak untuk memberikan sampel itu kepada para afiliator atau konten kreator. Keempat, berkomitmen mengunggah minimal 5 video dengan keranjang kuning dari setiap 1 judul buku yang dikirimkan sebagai sampel di akun TikTok milik afiliator. Nah, ini nomor 4 ini menjadi ketentuannya ya teman-teman. Konsekuensi untuk mendapatkan sampel itu ya minimal harus ngonten 5 video dengan keranjang kuning gitu ya. Kemudian apa namanya, itu untuk 1 judul buku. Misalkan dikirim 2 judul buku, berarti totalnya ada 10 video. Nah, mengapa Reneturos Group memberlakukan regulasi semacam ini terkait sampel buku? Balik lagi, kami akan sangat menghargai para konten kreator yang memiliki effort lebih dalam memberikan atau mengulas produk-produk kami gitu. Dan kami rasa kami ingin gitu ya teman-teman juga konten kreator ini terus berkembang, bertumbuh dengan produk-produk kami gitu ya. Nah, dengan cara begitu berarti kan riset produk, kreativitas itu kan menjadi tuntutan yang penting gitu. Nah, dengan dengan sampel buku ini diharapkan dapat membantu video dari para konten kreator ini bisa semakin melejit. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi
sebuah perubahan dan perubahan yang menuju ke arah yang paling baik insya Allah dan lebih baik untuk para konten kreator yang tergabung di Renituros Group. Dan insya Allah teman-teman konten kreator gak usah perlu khawatir bahwa di kami itu terdiri dari 7 imprint gitu ya. Ada Turos Pustaka, ada Rene Book, ada Rene Luf, kemudian Rene Islam, ada Wali Pustaka, ada Rene Kids, kemudian juga ada Milestone. Nah, dari sekian banyak penerbit imprint ini yang kami naungi dari Rene Turos Group, itu masing-masing punya produknya gitu. Bahkan untuk produk Rene Book itu rutin dalam sebulan bisa sampai 3 produk, kemudian digabung dengan Turos Pustaka, kemudian ada Rene Islam. Jadi setidaknya bisa sampai 5 sampai dengan 6 produk di setiap bulannya kita punya produk baru. Jadi teman-teman dari afiliator dan konten kreator ini akan banyak sekali asupan produk-produk dari kami yang bisa menghasilkan gitu dengan tadi komisi-komisi yang sudah kita siapkan, belum lagi nanti dengan program-program menarik setiap bulannya. Tadi testimoni dari Kang Sandria, pokoknya itu benefitnya gede banget lah gitu kata Kang Sandria. Tapi ya ini nanti untuk yang penasaran dan ingin tahu ya mari gabung dulu dengan kami dan akan kami kasih tahu program-program apa saja, program menarik apa saja yang ada di TikTok Rene Turos Group. Sekian dari saya untuk flyer dan materi apa namanya regulasi ini bisa di-share nanti di grup. Bagi yang belum masuk grup silahkan tanyakan kepada AM-nya, kepada akun manajernya supaya dimasukkan ke grup afiliator Rene Turos Group. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya kira cukup. Selamat berbuka puasa untuk yang waktunya sudah waktu buka puasa. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kang Dede. Nih, jadi terkait dengan regulasi baru ini, leveling komisi, kemudian permintaan sampel, kemudian program-program. Nah, itu nanti akan kami share di grup dan akan kami japri sekiranya nanti ada suratnya, kemudian nanti ada flyernya, kemudian nanti ada videonya. Jadi nanti akan kami kirimkan ke teman-teman biar nanti misalnya teman-teman bisa sudah mencapai target dalam sebulan itu udah dapat 1 juta neto, udah waktunya naik 12%, atau udah nyampe 10 juta, udah waktunya naik 15%. Jadi biar jadi leveling ini biar saling mengingatkan. Kalau misalnya dari kami, Kak, saya udah nyampe 10 juta neto nih, tapi kok belum naik komisinya, bisa jadi teman-teman bisa mengingatkan ke kami, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan kami share sehingga teman-teman bisa mendapatkan kopiannya seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Wah, sangat seru hari ini ya. Yang Seru. apa tadi dari Kak Sandria, dari Kak Wirjan, ngakunya sih introvert ya, tapi daging semua ya isinya ya. Lelaki tidak banyak bicara ya ini. Tapi bicara apa Vivu ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup kita foto dulu deh. Kita foto dulu. Ini Buka dulu kayak on cam buka dulu. dulu kameranya. Oke. Nah, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Nanti jika ada pertanyaan atau mau lanjut lagi bisa japri, bisa ngobrol di grup. Kak Sandria sama Kak Wirjan ada kok di grup. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan di tag aja di grup program khusus afiliator. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Jazakumullah khairan katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Sandria. Nuhun Kang. Sama-sama, Kang. Mantap. Terima kasih Kak Wirjan.
Mas Wirjan, makasih. Udah buka nggak? Terima kasih. Terima kasih. Kelompok udah nunggu buka ya. Izin live ya, udah ya. Kasih banyak. Izin live ya sore. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Hatur nuhun. Kasih Kak Wirjan, Kak Satria.